9 WNI yang sempat ditangkap pasukan Israel dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada Minggu pada tanggal 24 Mei. Dan untuk mengetahui kondisi mereka dan bagaimana proses pemulangannya, kita sudah bergabung dengan pemimpin redaksi Republika Adi Muhyiddin di Istanbul, Turki. Assalamualaikum, Dio. Waalaikumsalam, Mas Alfian. Ya, Dio mungkin bisa disampaikan kepada kita. Tujuan Anda sebenarnya ke Ankara, apakah memang ada misi khusus atau memang sengaja untuk menemani kepulangan rekan-rekan kita dari Turki untuk menuju Jakarta? Ya tentunya ingin segera ketemu ya dengan Todi dan Abeng dan tentu relawan lainnya. Dan nanti insya Allah memang bisa bareng pulang, jadi memang menemani ya. Menemani kembali ke Indonesia. Itu aja sih misinya, nggak ada misi yang lain. Oke, sejauh ini memang sudah bertemu atau belum bertemu dengan rekan-rekan Fadil dan Abeng? Sudah ketemu baru saja tadi. Dari ini saya lagi live di Hotel Fatih namanya di Istanbul, tempat ke-9 teman-teman WNI yang dideportasi. Mereka diinapkan di sini. Oleh GPCI ya, inap di sini. Jadi tadi saya sampai sini, terus sudah ketemu sama Abeng dan Todi. Ya. Dan juga beberapa relawan lainnya. Setelah Anda bertemu, Anda melihat secara langsung rekan-rekan Anda, kondisinya seperti apa ketika akan kembali atau bertolak ke tanah air pada hari ini waktu Istanbul juga? Kondisinya sehat. Tadi ketemu, kami berpelukan, terus yang pertama ditanya gimana kondisi badan gimana. Ya memang masih ada ini ya, karena apa namanya ya, sakit-sakit lah, di ngilu sakit, kalau dipegang itu masih ada di beberapa bagian tubuh gitu. Tapi tidak dalam kondisi mengkhawatirkan gitu, nggak ada yang rasa sakit berdampak dalam gitu ya. Kayak misalnya mual, pusing itu nggak ada. Lebih ke bagian otot mereka yang kena pukul, ada yang kena tendang gitu, atau ke sekitar tangan gitu karena diikat cukup lama kan. Tunduk dan diikat cukup lama, jadi itu yang masih ada rasa nyeri di badannya. Oke, ketika Anda bertemu dengan rekan-rekan Anda di sana, hal apa yang pertama kali mereka ceritakan kepada Anda? Atau mungkin pertanyaan pertama apa yang Anda lontarkan ke rekan-rekan Anda pada waktu itu? Ya langsung nanya badan kamu gimana gitu, apa yang sakit banget, itu sih tadi pertanyaan pertama ketemu. Terus saya juga langsung menyampaikan keluarga sehat di Jakarta, karena kan kalau Abeng kan istrinya memang Jakarta, kalau Todi di Bandung, jadi kemarin sih tadi juga sempat masih berkabar gitu. Jadi itu sih yang disampaikan tadi begitu ketemu. Dan mereka sempat menceritakan juga apa yang mereka alami selama mereka mendapatkan perlakuan yang mungkin agak menyedihkan begitu ketika mereka ditangkap atau diamankan oleh Israel pada waktu itu. Sempat kayak Abeng itu saya baru tahu memang karena ternyata mereka itu dari kota Asdod itu dibawa ke semacam rumah tahanan yang juga berdekatan sama penjara warga Palestina di sana gitu. Disitulah kemudian mereka dapat berbagai macam penyiksaan ya. Tidak cuma fisik, bahkan juga ada kekerasan, pelecehan seksual gitu kepada para aktivis relawan di sana gitu. Selain itu juga seperti yang kita lihat ya, banyak beredar di sosial media yang emang sengaja disebarkan oleh Menteri Keamanan Israel ya. Jadi memang, dan tadi berbicara sama Konjen RI di Istanbul, Pak Daryanto, dari wawancara dengan para relawan tidak cuma Indonesia tapi juga aktivis relawan negara-negara lain, bisa disimpulkan kalau intimidasi atau kekerasan fisik gitu ya,
kali ini tuh paling berat dibanding misi-misi sebelumnya. Oke. Nah, ketika akhirnya nanti ketika tadi kita sebelum melakukan wawancara secara siaran langsung ini tadi kita sempat berbicara sebentar begitu Anda mengatakan bahwa malam hari ini pukul 8 waktu Istanbul Turki akan kembali ke Jakarta dan rencananya sampai di Jakarta besok di hari Minggu. Nah, sesampainya di Jakarta, apakah mungkin ada sesuatu hal khusus yang dari pihak Republika lakukan misalnya kepada teman-teman jurnalis Republika yang sudah kembali ke tanah air, apakah akan ada pemeriksaan kesehatan, kemudian pendampingan dari sisi psikologis ketika Anda menyampaikan bahwa secara fisik mereka baik-baik saja, hanya beberapa memar dan mungkin kekerasan psikis yang jauh lebih berat mereka alami. Apakah akan ada pendampingan dan sebagainya? Iya, kita sudah menyiapkan pendampingan gitu ya, walaupun di sini juga sudah ada pemeriksaan kesehatan gitu ya, dan dari bersangkutan juga bilang ini tidak usah dikhawatirkan gitu ya, tapi dari kami Republika selain nanti menyambut di bandara juga kami menyediakan pendampingan baik ke dokter dan juga untuk pemeriksaan atau konsultasi psikologis sih. Dan kami juga udah menyiapkan gitu, dibantu juga dari teman-teman Dompet Duafa gitu untuk mendampingi selama nanti pulang, karena kita nggak tahu ya 3 hari di sana penuh intimidasi, penyiksaan. Kami khawatir memang ada berdampak ke psikologis gitu ya. Kalau kondisinya kayak gitu, tapi jadi makanya kami memang tetap saja menyediakan gitu pendampingan dan nanti mungkin ada konseling gitu ya. Oke. Nah, setelah melihat dan juga beberapa rekan-rekan relawan termasuk dari Republika juga mengalami hal-hal semacam itu begitu ya. Apakah nantinya gitu bukan tidak menutup kemungkinan akan dari Republika sendiri juga akan mengirimkan rekan-rekan yang lain untuk bergabung juga dengan Global Sumur Flotilla untuk mungkin 3.0 dan yang lainnya begitu, mengingat bahwa kejadian ini adalah kejadian yang cukup berat begitu. Apa akan ada evaluasi atau seperti apa? Ya tentu pasti ada evaluasi dulu ya, karena kan saya selalu bilang ke teman-teman tidak ada berita seharga nyawa. Betul. Bukan berarti ini bukan misi gagah-gagahan gitu ya. Semua harus diperhitungkan dengan baik gitu. Dan kebetulan kan kalau Abeng dan Todi kemudian terpilih gitu untuk berangkat, karena mereka juga udah mengikuti misi sebelumnya dengan banyak sekali pelatihan gitu ya, pelatihan konflik, bagaimana menghadapi intercept gitu, dan itu yang membuat saya pribadi walaupun berat hati akhirnya merelakan mereka berangkat gitu ya, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Karena kalau bicara risiko pasti ada risiko ya, tugas jurnalistik gitu, dan apalagi ini juga bagian dari komitmen Republika untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Oke, apakah Anda juga satu pertanyaan terakhir, memberikan pesan khusus gitu kepada Abeng dan juga Todi mengingat apa yang sudah terjadi saat ini begitu? Iya, saya pesan bahwa ini tetap tugas jurnalistik gitu ya. Tapi kita harus tetap ingat bahwa apa yang kita lakukan saat ini gitu ya, walaupun kemarin mendapat kekerasan fisik di sana gitu ya, tapi balik lagi bahwa kita harus tetap ingat saudara-saudara kita di Gaza, Palestina yang rasanya menghadapi penderitaan jauh lebih berat gitu ya. Dan kita sebagai jurnalis memang terus harus menyuarakan dan menentang genosida yang terjadi di Gaza, Palestina. Oke, baik. Terima kasih Andi Muhyiddin, pemimpin redaksi Republika, sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom pada hari ini, dan sampaikan salam untuk rekan-rekan Anda dan semoga selamat sampai tujuan, sampai dengan Jakarta dan kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Assalamualaikum Terima kasih, Al. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.